Bumi pangkal perjuangan, perintis lahirnya Indonesia merdeka. Kawasan industri asri, pesawahan mempesona, bumi universitas singa berbangsa. Universitas singa berbangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, mengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, sivitas universitas singa berbangsa, membangun Indonesia, tridharma landasannya, menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Regita Cahyani dengan NPM 191063105037 dari kelas 6C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singa Perbangsa, Karawang. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun ajaran 2021-2022 semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Rahman Monandar, MPD. Langsung saja kepada video pembahasan jawabannya. Jawaban UAS Inovasi Pendidikan. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Jawabannya, inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memecahkan masalah pendidikan. Di dalam inovasi pendidikan, memuat suatu ide, metode, dan hal yang dilakukan untuk membawa pendidikan ke arah yang lebih baik dan berkembang. Soal yang nomor 2, apa saja tujuan inovasi pendidikan? Jawabannya, tujuan dari inovasi pendidikan diantaranya adalah meningkatkan efisiensi, kualitas, dan efektivitas, mengejar berbagai ketertinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengusahakan dan meningkatkan terselenggaranya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang, menciptakan sistem pendidikan Indonesia yang lebih efektif dan efisien, menciptakan sistem pendidikan yang menarik minat peserta didik. Soal yang nomor 3, inovasi apa saja yang sudah dilakukan dalam pendidikan? Jawabannya, inovasi yang sudah dilakukan dalam pendidikan antara lain yang pertama, pendidikan berbasis kompetensi, yaitu pendidikan yang berfokus untuk memastikan bahwa semua siswa berhasil dan mengatasi kekurangan mendasar dari model pendidikan tradisional. Yang kedua, flipped classroom atau pembelajaran terbalik, di mana materi pembelajaran diperkenalkan kepada siswa ketika di rumah dan berlatih mengerjakannya di sekolah. Selanjutnya ada e-learning. E-learning juga disebut sebagai pembelajaran online atau pembelajaran elektronik, di mana perolehan pengetahuan yang terjadi melalui teknologi dan media elektronik. Selanjutnya ada buku teks digital atau digital textbook. Buku teks digital adalah buku teks dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ada kurikulum terbuka. Kurikulum terbuka adalah salah satu di mana terdapat sangat sedikit atau tidak ada persyaratan mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Selanjutnya ada pop-up book. Pop-up book ini dipergunakan untuk memberikan cerita melalui gambar yang timbul. Selanjutnya, ini merupakan referensi yang saya gunakan. Selanjutnya, yang soal nomor 4, apa itu inovasi produk dan contoh? Jawabannya, inovasi produk adalah suatu upaya yang dilakukan pelaku usaha pembuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Inovasi produk sebagai suatu kemajuan fungsional dari suatu produk yang bisa membuat produk tersebut lebih baik dibanding dengan produk pesaing. Minimal produk terbaru tersebut lebih bagus dari produk sebelumnya. Contoh dari inovasi produk, yang pertama ada kabel USB berbentuk gelang. Selain itu, contoh inovasi produk yang lainnya adalah microwave 3-in-1. Ini referensi yang saya gunakan. Untuk selanjutnya, soal nomor 5, apa itu inovasi pendidikan?
Jawabannya, inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dipandang atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil, intervensi, atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan. Selanjutnya, soal yang keenam, mengapa pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan? Jawabannya, pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan karena pemerintah Indonesia harus mengetahui segala permasalahan yang ada di dunia pendidikan dengan menciptakan inovasi berdasarkan masalah yang ada di lapangan, karena pemerintah punya wewenang penuh dalam memberikan keputusan hingga pembuatan sistem pendidikan. Kemajuan pendidikan suatu daerah ditentukan oleh cara pemerintah dalam mengelola sistem pendidikannya. Nomor 7. Ada berapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi? Jelaskan, strategi mana yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013 atau KAP13? Kemukakan kelemahan dan kelebihan strategi yang Anda pilih. Jawabannya, ada 4 strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Yang pertama, strategi fasilitatif, pendidikan, bujukan, dan paksaan. Nah, strategi yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013 adalah strategi pendidikan, karena penggunaan strategi pendidikan dalam suatu pendidikan sangat perlu, karena untuk mempermudah proses pendidikan sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Nah, kelebihan dari strategi pendidikan adalah proses pendidikan yang terarah. Penerapan strategi pendidikan dapat dijadikan sebagai suatu hal yang baik dalam dunia pendidikan. Nah, kelemahan strategi pendidikan terkadang kurangnya solusi untuk menjawab tantangan atau permasalahan yang dihadapi. Untuk soal nomor 8, adopsi inovasi selalu berkonotasi adanya perubahan. Perubahan sering menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Nah, jelaskan mengapa perubahan adalah proses yang rumit. Penjelasan Anda mengacu pada teori perubahan Habermas dan Michael Fullan. Jawabannya, perubahan adalah proses yang rumit karena dalam perubahan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain karakteristik perubahan yang meliputi kebutuhan akan inovasi, kejelasan tujuan dan proses, kompleksitas masalah individual dalam menerapkan inovasi, praktik dan kualitas dari sebuah program. Kedua, karakteristik lokal yang meliputi wilayah sebuah sekolah, karakteristik sebuah komunitas, pengaruh kepala sekolah, dan peran serta pendidik. Ketiga, faktor eksternal yang meliputi agen pemerintah dan agen lain. Untuk soal nomor 9, manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam kasus MBS di lingkungan pendidikan, jelaskan fungsi change agent, terutama untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS bisa berhasil dengan baik. Untuk jawabannya, fungsi change agent adalah untuk perubahan, di mana perubahan itu mengarah perubahan yang lebih baik. Dalam change agent harus mampu menggabungkan ide-ide dari berbagai pengetahuan hingga MBS bisa berhasil dengan baik. Nah, untuk soal nomor 10, bagaimana upaya sekolah melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan? Nah, untuk jawabannya, yang pertama melakukan sosialisasi, mengidentifikasi tantangan nyata sekolah, merumuskan visi, misi, tujuan, dan sarana sekolah, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran, melakukan analisis SWOT, menyusun alternatif langkah pemecahan persoalan, menyusun rencana dan program peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, melakukan evaluasi pelaksanaan, merumuskan sasaran. Untuk soal nomor 11, akhir-akhir ini semakin masif penerapan inovasi digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti blockchain, kriptografi dan cryptocurrency, NFT, dan metaverse. Nah, yang pertama, jelaskan dengan singkat pengertian tujuan, kegunaan, ataupun fungsinya. Nah, untuk yang pertama, blockchain. Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Ini merupakan ilustrasi gambar dari blockchain. Untuk yang kedua, kriptografi dan cryptocurrency. Kriptografi adalah sebuah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan komunikasi melalui penggunaan kode dan hanya dapat diterima oleh orang yang memiliki akses. Ini merupakan ilustrasi gambar dari kriptografi dan cryptocurrency. Selanjutnya, non-fungible token atau NFT adalah sebuah aset digital yang mewakili barang berharga dengan nilai yang tidak dapat diganti atau ditukar. Ini merupakan ilustrasi gambar dari non-fungible token atau NFT. Selanjutnya, metaverse adalah dunia virtual 3D di mana
pengguna dapat merasakan hidup dalam dunia virtual. Ini merupakan ilustrasi gambar dari Metaverse. Untuk selanjutnya, tulis contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah aplikasi dalam dunia bisnis yaitu smart contract. Untuk soalan nomor 12, tuliskan contoh inovasi dalam pembelajaran matematika, kemudian jelaskan ciri-cirinya, manfaatnya, serta tujuan. Jawabannya, contoh inovasi dalam pembelajaran matematika adalah PMRI atau Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Menurut Marpa UM pada tahun 2004 menyatakan, PMRI merupakan pendekatan dalam pembelajaran matematika yang sesuai dengan paradigma pendidikan sekarang. Nah, PMRI menginginkan adanya perubahan dalam paradigma pembelajaran, yaitu paradigma mengajar menjadi paradigma belajar. Selanjutnya, ciri-ciri dari PMRI yaitu menggunakan masalah kontekstual, menggunakan model, menggunakan hasil dan konstruksi siswa sendiri, pembelajarannya terfokus pada siswa, terjadi interaksi antara murid dan guru. Selanjutnya, manfaat PMRI antara lain membantu untuk pengembangan pemahaman konsep matematika siswa. Siswa mampu menemukan sendiri konsep matematika, siswa menjadi lebih aktif. Nah, tujuan dari PMRI adalah agar siswa mampu membangun sendiri pengetahuannya terhadap masalah yang ada pada matematika. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Sekian video jawaban ujian akhir semester mata kuliah inovasi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.